Anda nggak lihat dashboardnya. Dan kalau memang itu teman Anda, ya tanya dong kenapa dia bisa rame. Kalau ternyata dia nggak mau jawab, berarti bukan teman Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Video ini udah kesekian kali saya bikin, itu protokol penjualan turun. Jadi ada perubahan. Jadi kalau dulu saya protokol penjualan turun langsung lihat data, langsung lihat, ya sih sekarang juga lihat data sih, langsung lihat data traffic atau konversi yang turun. Sekarang ada apa satu tahap sebelum ke sana. Oke, langsung aja kita mulai. Jadi kalau sekarang saya sekarang full Shopee. Saya udah nggak jualan di TikTok, nggak jualan di Meta. Sekarang saya full Shopee jualan apapun karena saya banyak tokonya. Jadi protokol pertama langsung cek demand, bukan cek kompetitor ya. Ini sering terjadi ada seller lu turun, tapi temennya kompetitor masih rame aja. Anda nggak lihat dashboardnya. Dan kalau memang itu teman Anda, ya tanya dong kenapa dia bisa rame. Kalau ternyata dia nggak mau jawab, berarti bukan teman Anda. Jadi kalau cek kompetitor saya tidak menyarankan karena nggak solutif. Ini cuman apa ya, cuman julid aja. Kecuali kalau memang kompetitornya itu memang teman dekat Anda, ya at least ya bisa dikorek-korek sedikit apa yang membuat dia tetap rame dan sedangkan Anda turun. Jadi bagi saya itu bukan pilihan. Kalau misalkan lagi turun terus oh ternyata rame, saya yang salah, belum tentu. Jadi abaikan. Saran saya cek demand. Cek demand itu gimana? Nah, kalau saya punya toolsnya, saya bikin memantau volume pencarian. Contoh nih ya, cek demand nih misalkan saya cek demand jas hujan. Ini jas hujan lagi rame-ramenya. Nih, lagi pada naik tapi mulai agak turun sedikit, tapi ada juga yang turunnya. Yang turunnya kita lihat. Nah, ini turun. Kalau misalkan kita jualannya jas hujan El Mondo Jumbo pada turun nih. Terus jas hujan Stoiko apa ini nggak tahu. Dolphin Array pada turun, terus Axio turun, KYT turun, jas hujan kuning pada turun. Kita lihat lagi yang turun lagi. Jas hujan kapal juga turun. Nih rata-rata turun, tapi ada yang naiknya. Nah, lihat keyword teman-teman atau kategori teman-teman lagi naik apa turun. Dan ini wajib banget teman-teman pantau. Karena kalau memang lagi turun mau gimana juga susah. Nah, kalau teman-teman mau tools ini cek aja di ganirozaki.com, penjelasan lengkapnya ada di situ. Masuk ke tools pamungkas seller. Nah, ini nih. Ya ini volume search iklan Shopee. Ini toolsnya sederhana kok. Cuma mantau, jadi kita nge-record hari ini di keyword ini volume search-nya berapa, minggu depan berapa, minggu depannya lagi berapa. Itu untuk memantau trennya seperti tadi. Seperti ini. Kalau memang lagi turun, nah kalau ternyata demand-nya lagi turun, saran saya udah move on aja, nggak usah ikut apa-apa, move on aja. Memang ada yang demand turun dia tetap berjaya tuh ada, tapi kita nggak tahu resepnya dan menurut saya nggak realistis. Kalau kita hanya Shopee Top ya, kalau Shopee Top, karena memang ya Shopee itu pasarnya udah mature teman-teman, sudah kebentuk ya, dan kita nggak ada peluang, nyaris nggak ada peluang untuk mengedukasi market. Jadi marketnya sudah kebentuk. Ketika demand-nya tinggi ya orderan tinggi, ketika demand-nya orderan rendah. Kalau misalkan di TikTok kita bisa menciptakan demand. Kalau di Shopee nyaris nggak bisa. Bisa sih tapi nyaris nggak bisa. Ya realistisnya menurut saya kalau memang orderannya turun, move on aja. Yang paling sering saya dengar, aduh saya nggak bisa move on karena produksi banyak lain sebagainya. Saya paham betul, sangat-sangat paham. Ya oke, habisin dulu itu produksiannya, stoknya habisin dulu sambil mikir cari produk baru. Banyak kok produk. Kalau teman-teman biasa konveksi celana misalkan, kalau yang fashion ya dicari celana yang lagi tren banyak kok. Jadi bisa kok dicari, jangan pengen itu terus aja. Saran saya move on. Oke? Nggak ada tips lain, nggak ada naikin ROAS, nggak ada turunin ROAS. Kalau memang demand lagi turun, move on. Sambil nunggu nanti demandnya naik lagi. Kalau memang bakal naik. Oke, biar lebih clear teman-teman paham ya. Jadi kalau teman-teman jualannya Labubu, nah Labubu tuh case tadi yang super crunchy ya. Kalau teman-teman jualan Labubu tiba-tiba demandnya turun dan teman-teman mau iklan kayak gimana juga pasti turun. Ujungnya ya perang harga, ujungnya obral stok dan lain sebagainya. Move on, oke? Kalau lagi turun. Oke, sekarang yang kedua dan ketiga ya. Kalau misalkan lagi naik sama lagi stagnan. Kalau lagi naik ternyata toko teman-teman malah turun, cek dulu masalah-masalah non teknis ya. Kena ban nggak? Terus kena shadow ban nggak? Terus kena penalti nggak? Terus COD-nya nyala atau enggak? Kalau misalkan pakai COD terus ya macam-macam hal-hal yang non iklan deh, yang non teknis lah. Itu ya hal seperti itu ya, mudah-mudahan paham ya. Masalah kena ban, penalti, terus apalagi pelanggaran, produk diblokir, stoknya habis atau enggak dan sebagainya. Kalau demandnya lagi naik, cek dulu itu. Kedua, mainin ROAS.
pede aja mainin ROAS, entah naikin turunin kalau saya tidak melakukan, atau main akselerasi performa. Ya teman-teman, sebelum lanjut nonton, tolong pastikan dulu teman-teman di bawah sudah subscribe ya. Karena subscribe itu mudah, gratis, dan ngebuat saya semangat untuk bikin konten terus yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman. Buat teman-teman yang sudah sering nonton, please double check. Tolong double check di bawah sudah subscribe atau belum. Karena ada yang sering nonton tapi belum subscribe. Dan satu subscribe sangat berarti buat saya. Oke, please double check di bawah sudah subscribe atau belum. Kalau belum, tolong subscribe. Thank you semuanya, selamat melanjutkan. Atau enggak, dan sebagainya. Kalau demandnya lagi naik, cek dulu itu. Kedua, mainin ROAS. Pede aja mainin ROAS, entah naikin turunin kalau saya tidak melakukan, atau main akselerasi performa. Jadi kalau yang demandnya lagi naik dan teman-teman ternyata lagi mendelap, itu masalah penetrasi aja. Nanti kalau sudah bisa masuk ke ombaknya lagi, nah baru cabut si akselerasi performa atau atau naikin lagi ROAS-nya ke ROAS idealnya teman-teman. Nah, jangan melakukan ini ketika demand lagi turun. Jangan, karena perihnya luar biasa. Perih banget, pasti perih banget. Kalau demand lagi turun, tuh naikin turunin ROAS, turunin terus. Terus udah turun, akselerasi performa juga on, wah makin perih. Jangan. Perih. Enggak. Jadinya teman-teman cuma kerja bakti aja. Oke, kalau demand lagi naik, mainin ROAS aja nggak apa-apa. Kalau saya pribadi tidak melakukan mainin ROAS, kecuali akselerasi performa kadang saya mainin. Tapi kalau turunin, terus naikin pelan-pelan, saya tidak melakukannya karena ya capek aja, karena bagi saya peternak tokonya ada banyak, nurunin yang satu terus ya yang mana ya, pusing bagi saya ya. Tapi kalau teman-teman tokonya satu atau dua, boleh dicoba untuk coba nurunin ROAS dulu, misalkan ke net ROAS dulu. Net ROAS tuh ROAS yang plus dulu, nanti pelan-pelan naikin lagi. Itu yang penting penetrasi dulu. Terus selanjutnya, kalau memang peternak, nah ini khusus peternak. Jadi peternak, kalau ternyata teman-teman punya tokonya banyak, misalkan ada 50, ini demand lagi naik, toko yang ini turun, toko sebelah naik, udah biarin aja, karena memang lagi cungkat-cungkit aja, biarin. Kalau memang lagi cungkat-cungkit, jadi enaknya ternak toko salah satunya itu teman-teman. Jadi kita kayak punya laboratorium mini. Jadi wah, saya berulang kali mengalami ini demandnya lagi naik, terus ada misalkan 10 toko saya main di kategori yang sama. Ini simpelnya aja ya, ini 2 turun, 8 masih naik, saya biarin aja. Nanti juga beberapa waktu lagi yang 2 tadi naik, yang 8 turun, ya gitu aja terus, gitu-gitu cungkat-cungkit. Kalau memang tokonya banyak. Atau bukan, yang terakhir, baik yang naik, demand-nya lagi naik atau demand-nya tetap stagnan, ya ini baru ke technical. Cek traffic or conversion. Jadi cek dulu yang turun itu apa, traffic atau conversion. Kalau ternyata traffic, ya gas iklannya, atau bisa tadi mainin ROAS-nya, tembak dari luar, apapun itulah, datengin traffic. Kalau memang traffic yang turun, conversion-nya stabil. Atau traffic-nya naik, atau konversinya turun, misalkan trafficnya naik atau stagnan dan konversinya turun, itu umumnya solusinya adalah harga, tapi nggak melulu ya. Dan pasti soal harga sensitif banget ya, admin makin naik dan sebagainya. Ini di video lain yang pernah saya bahas cukup detail masalah traffic or conversion. Cek dua itu, yang gawat itu duanya, dan kalau duanya biasanya adalah masalah demand turun. Itu aja teman-teman. Dan yang mau tools tadi, cek aja di ganirozaki.com. Tadi teman-teman bisa ngecek demandnya teman-teman. Menurut saya ini wajib banget, nggak harus pakai toolsnya juga, nggak apa-apa. Pantau sendiri aja, manual aja nggak apa-apa. Teman-teman wajib memantau target market atau kolamnya teman-teman. Kalau bukan Anda, siapa lagi? Jangan terus melulu iklan aja yang disalahin. Kalau memang demandnya turun, mau gimana juga susah. Lagi ya, saya ulangi ya, kalau teman-teman bayangkan teman-teman jualan labubu, terus labubunya udah nggak viral, terus teman-teman mau ngiklan biar laku di Shopee Tok, wah, nyaris impossible. Itu aja teman-teman video ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.